Menghidupnya orang tua. Iya. Masih makan anak. Bu, bapak udah nggak ada kan? Oh, bapaknya udah meninggal? Udah bu, baru 40 hari. Oh iya, baru-baru ini? Oh, itu kenapa? Jantung sama gula. Ya habis-habisan juga lah, Wak. Bu, mbak dia berobat. Saya nggak tahan, Bu. Udah dia mukuli saya. Saya dicatat. Sebulan cukup nggak cukup, saya 300, Bu. Menggenaskan dia bersikap sama ibu sekasar itu? Iyalah, Bu. Dari hamil anak saya itu, saya kulit terus. Ini di sini rumahnya, ini lokasinya. Hai guys, selamat sore guys. Ketemu lagi dengan saya di Nana Koto Aja Channel. Kebetulan saya menemukan rumah Ibu Yati. Saya dapat informasinya dari teman saya. Jadi lokasinya ada di sini guys. Yuk guys, kita ke rumah Bu Yati ya. Assalamualaikum. Oh iya Bu, boleh masuk Bu? Boleh, Bu. Ini mau ketemu sama Ibu. Iya, Bu. Ada apa ya, Bu? Ini cuman ya, boleh saya duduk Bu? Boleh, silakan. Ayo Bu, sini Bu. Hai guys, saat ini saya sudah berada di kediaman Ibu Yati. Dan inilah Ibu Yati. Hai Ibu. Iya, Bu. Nama saya Nana. Ibu Bu Nur Hayati. panggilannya Bu Yati kan? Ya. Ini Bu, kebetulan saya punya teman daerah sini, katanya dia kenal sama Bu Yati. Yuk guys, kita tanya ya sekarang ya. Ibu Yati, nama lengkapnya siapa tadi? Nur Hayati. Nur Hayati. Di rumah ini tinggal sendiri atau Sama mama, Bu. sama mama? Mamanya masih ada? Masih, Bu. Oh, jadi teringatnya kegiatan Bu Yati selama ini apa ya? Ya kerja nyuci lah, Bu, di rumah tangga. Oh, nyuci. Selain itu? Ya siap pulang dari rumah tangga, Bu, jam 1 pergi ke gudang sampai nanti jam 7 malam. Oh, gitu. Karena lah, Bu, aku menghidupnya orang tua. Iya. Masih makan anak. Bu, bapak udah nggak ada kan? Oh, bapaknya udah meninggal? Udah, Bu, baru 40 hari. Oh iya, baru-baru ini? Oh, itu kenapa? Jantung sama gula. Ya habis-habisan juga lah, Wak. Bu, mbak dia berobat. Tapi udahlah, Bu, awak pun sayang, yang kuasa lebih sayang lagi. Sabar ya. Iya, udah awak ikhlaskan lah, Bu. Terus mama? Mama jaga anak saya kerja, Bu. Mama udah 66 tahun. Jadi udah nggak ada. Udah nggak kerja lagi lah, Bu. Ya awak lah yang kerja. Jadi teringatnya dari nyuci itu. Penghasilannya sehari? Penghasilannya gimana? Apakah sebulan, seminggu, atau sehari? Per minggu lah, Bu. Kalau per harinya itu ya saya dari gudang, Bu. Kalau dari nyuci itu per minggu, Bu. Lah, Bu, bikin belanja di rumah, bikin susu ini, Bu. Celah. Terus per minggu itu berapa? Itu per minggunya 150, Bu. 150. Satu minggu, Bu. Dikalikan per bulan jadi sekitar 600. Iya, Apa untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Ya nggak cukup lah, Bu. Maka awak mocok kerja lain, Bu. Jadi cemana, Bu, awak nggak mocok. Rumah mau dibayar, Bu. Awak rumah nyewa. Rumahnya setahun 2 juta, Bu. Itu yang harus dibayar. Nggak dibayar itu cemana, Bu. Jadi semua Bu Yati yang memang tertumpu pada Bu Yati yang membiayai semuanya. Iyalah, Bu, dari orang tua sakit. Terus suaminya Bu Yati mana? Udah pisah, awak, Bu. Ada pisah udah lama? Udah 2 tahun setengah lah, Bu, pisah. Udah 2 tahun setengah, Bu. Oh, 2 tahun setengah. Seumuran anaknya inilah, Bu. Pisah kenapa?
karena dia tukang mukul bu, awak nggak tahan. Hai guys, inilah kisah hidup dari Bu Yati. Dia berusaha untuk berjuang demi menghidupkan keluarganya, ibunya dan juga anaknya. Kita tanya lagi ya guys. Oh ya Ibu, terus tadi saya masih penasaran, kenapa kok sampai berpisah dengan suaminya Ibu, itu apa masalahnya? Saya bu, makanya saya milih pisah bu. Saya nggak tahan bu, udah dia mukuli saya dijatah sama mertua. Sebulan cukup nggak cukup, saya 300 bu. Terus? Udah gitu, saya sebulan 300 dan bu, udah gitu mertua asal datang. Katanya kok nggak pernah masak, katanya gimana saya mau masak bu. Saya pun keadaan beras saya bu masih malungun bu, isi antar sana. Udah gitu berasnya aja 20.000 bu, bulan ini nimbang sampai bulan depan 300.000 itu cukup dari mana bu? Jadi disitulah saya nggak tahan. Menggenaskan dia bersikap sama Ibu sekasar itu? Iyalah bu, dari hamil anak saya itu saya terus dipukuli terus. Jadi lama-lama saya nggak tahan. Jadi orang tua ke sana, saya bilang, mak ini bawalah pakaian saya sama buku nikah saya bilang, bu, kenapa kau bawa? Udahlah, nanti sampai rumah saya cerita. Hamil anak saya besar itu bu, pulanglah saya kemari sampai rumah saya sini jam 8 malam. Masih ada lah memang mendiang bapak itu, membesarkan aja anakmu, kata dia. Oh kalau anakmu bagus-bagus, mau melahirkanlah saya bu, meminta biaya saya 1 juta. Udah gitu nggak dikasihnya bu, sampai 500 nggak dikasihnya bu, sampailah anaknya. Jadi saat itu, saat Ibu sedang hamil besar, yang membiayai siapa? Mendiang bapak itu, menafkahi orang Ibu. iya, habis itu udah lahir dia bu, udah umur 3 bulan dia, itulah saya kerja bu. Saya gitu kerja ya. Itu saat itu kerjaannya apa? Bapak ini kan dulu bu nggak bisa jalan dia bu, ngesot-ngesot lah dia bu, keluar asal pagi, asal siang dia pulang bu ke rumah, udah siang pulang nggak pergi lagi dia bu. Itu tinggal di rumah ini juga? Iya bu, satu rumah sama awak bapak bu. Cuman terus bagaimana caranya bisa menyediakan sampai 2 juta membayar sewa rumah ini? Selama ini gimana? Dari mana? Ya saya bu dapat pocok-pocokan, saya kumpulilah bu, disimpan sedikit bu, nanti cukup bu, nanti kadang kurang-kurang sedikit lah sama yang punya rumah bu, entah ada 1,5 nanti awak kasihkan dulu bu. Disitulah saya mengumpulin, mencukup-cukupi lah bu untuk kebutuhan bayar sewa rumah. Oh gitu. Ya nanti sambil pergi kerja bu, ada botot tak kutip bu. Oh sempat juga membotak ya? Bu, awak kumpulin bu. Itu tengah hamil besar bukan? Enggak lah bu, setelah udah anak saya umur 3 bulan itulah bu. Oh gitu. Nanti udah banyak di rumah bu, saya jual, itulah disimpan-simpan bu, bikin bayar sewa rumah. Kalau yang mocok-mocok ke gudang sehari-hari itulah bikin makan bu. Terus listrik ini dari mana? Listrik ini kongsi bu. Kongsi. Terus apa namanya? Kalau air Sanyo bu. sanyo gitu. Tapi kongsi lah bu namanya rumahnya. Kongsi sama tetangga. Kongsi sama kakak sebelah ini bu. Karena 1 meteran kan 2 rumah bu. Oh gitu. Kamar mandi di dalam? Di dalam bu, semua di dalam memang bu. Oh iya. Semua di dalam lah bu. Iyalah, sabar-sabar aja ya kak ya. Iya. Ya kakak yang kuat lah. Iya. Jadi kakak lah memang tumpuan ibu kakak. Tapi jangan khawatir kakak. Iya. Kita berbakti kepada orang tua, percayalah ada hikmah di balik itu semuanya. Kita dapat pahala berlipat ganda dari Allah, dan juga kita dapat selalu ada rezeki yang tak terduga dari jalan manapun. Iya bu. Iya. Semoga aja kelak dari ini ke depan rezeki kakak. Oh ya guys, inilah tadi saya bincang-bincang dengan ibu. Masalah kehidupannya sangat tragis guys. Suaminya, dia berpisah dari suaminya itu karena suaminya sangat-sangat kasar, sangat bersikap tidak baik sama dia, tidak menghargai dia, sehingga dia harus berpisah.
suaminya kasar, melakukan pemukulan seterusnya saat dia hamil besar. Dan setelah pisah, beliau yang membiayai beliau adalah bapaknya yang sekarang ini telah meninggal, guys. Tapi setelah bapaknya meninggal, dialah yang turun tangan untuk membiayai keluarganya karena ibu kandungnya masih hidup. Dialah yang membiayai ibunya dan dia juga membiayai anaknya. Oh ya guys, saya akan menunjukkan kepada kalian rumah dari Ibu Yati. Guys, kita akan perlihatkan rumah dari Ibu Yati. Ayo Ibu Yati. Rumah Ibu Yati seperti ini ya guys. Inilah rumah Ibu Yati guys. Tunjukkan, Lia, ini rumah Ibu Yati guys. Nah, inilah rumahnya. Ini rumah yang disewanya per tahunnya adalah 2 juta. Selama setahun ini 2 juta guys. Saya juga tidak mengerti bagaimana cara dia mengumpulkan uang 2 juta untuk bayar uang sewa rumahnya. Yuk guys, kita ke dalam lagi. Inilah menuju dapur Ibu Yati ya guys. Nah, ini dapurnya guys. Masih semi permanen. Separuh papan, separuh dia ini ya, apa namanya, batu. Ayo guys, kita lihat guys. Ini kita masuk ke dapurnya. Ini nggak ada lampu ya Ibu. Inilah dapurnya. Lampunya gimana ini Bu? Udah nggak hidup ya Bu ya? Oh, ini memang ada sanyo dari sini ya Bu ya? Oh ini ya, memang udah tersedia sanyo, cuma uang lampu bagi 2 ya sama tetangga. Ini ada era dapurnya guys. Ini kamar mandinya guys. Alhamdulillah guys, kamar mandi Bu Yati ini apa ya, memang udah tersedia di dalam rumah. Memang udah ada di dalam rumah ya guys. Tapi memang ini ada yang bocor ya Bu ya, bocor kali ya. Tapi kondisi rumahnya ya, kalau hujan bocor guys kondisi rumah. Tapi alhamdulillah Ibu Yati ini masih ada tempat bernaung, tempat tinggal di sini bersama ibu kandungnya dan anak kandungnya. Ayo guys, kita ke dalam ya. Masuk lagi kita ke depan. Teringatnya Ibu mana ya Kak? Oh, ini Ibu. Kenalan kita Bu. Nana. Ibu siapa namanya? Oh, Saina. Ayo kita duduk ya Bu. Oh, jadi ibu kandungnya Ibu Yati. Jadi kegiatannya apa? Jaga-jaga tuh. Tapi kalau ada yang nyuci, mocok-mocok ya saya cuci di bawah. Ikut nyuci juga. Ya sedikit-sedikit lah. Tapi nggak tiap hari. Kalau ada yang nyuruh, saya kerjakan. Kalau enggak ya jaga cucu. Itu untuk tambah-tambah lah. Gitu. Oh, tambah-tambah ini ya. Bantu si Ibu Yati ya. Bantu anak ya. Kadang yang kalau nggak nyuci yang gosok gitulah, tapi nggak setiap hari gitu. Tapi Ibu sehat-sehat kah? Sehat. Nggak ada sakit-sakit kah? Semalam itulah baru-baru ini dapat 3 hari terbanting juga. Oh, Lutut di mana? ini. Itu kamar mandi. Kok bisa terbanting? Licin. Oh, hati-hati lah, karena Ibu udah tua, nggak usah diberatkan lagi, nggak usah terlalu berat Ibu. Kalau bisa udah nggak usah ada kerja-kerja apapun. Jadi tetap jaga si cucunya. Iya, gitu. Karena kan Ibu Yatinya lagi kerja kan, Ibu yang di rumah ya kan. Dengan nggak ada kerjaan, sekalian si adik ini kan kasihan sama siapa ya kan. Makanya ya jaga dia lah gitu. Iya. Hai guys, inilah tadi kita sudah banyak berbincang-bincang dengan Ibu Yati dan orang tuanya Ibu Yati. Jadi guys, inilah jadi dari sini bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya di dalam hidup ini kita tidak boleh berputus asa. Apapun bentuk ujiannya,
ujian yang diberikan oleh Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita sabar dan bisa menghadapinya dengan lapang dada, ikhlas hati, bersabar dalam menghadapi cobaan ini. Jadi guys, juga kita harus banyak-banyak bersyukur di dalam menjalankan nikmat pemberian dari Tuhan, baik itu dalam keadaan susah maupun senang. Sampai disinilah video saya. Semoga kita ketemu di video-video saya yang berikutnya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang bersedia menonton video saya, subscribe, like, mengkomen video dulu ya guys. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum. Saat kami ke rumah ibu ini, tadi hujan lebat dan sekarang udah reda, bahkan ada adik-adik yang hujan. Seperti ini penampakan dari luar rumah Ibu Yati guys. Hai guys, lihat adik-adik itu pada main hujan, padahal hujannya udah reda sih.